Sahabat SP30, salam hebat luar biasa. Wah, hari ini kembali channel Sukses Before 30 kedatangan orang hebat. Dan kali ini Anda sudah pasti tidak asing dengan wajah beliau. Beliau adalah putra dari Presiden tercinta kita, Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak SBY, dan beliau adalah Bapak AHY. Wah, apa kabar Mas Agus? Baik. Baik ya. Tapi sayangnya sudah over 40 kita, bukan over 40. Over 30. Betul. Alhamdulillah, gimana Mas Chandra? Sehat ya? Saya sangat sehat. Apalagi ketemu Mas Agus lebih semangat lagi. Tadi pagi saya dengarkan sharing beliau dengan begitu tegas yang memang seorang yang dari karir militer tuh beda gitu. Kita hari ini akan ngobrol banyak dengan beliau. Apa saja setelah yang satu ini. Mas Agus, wah ini pas lagi mampir ke Surabaya ini ya. Iya, iya. Thank you Le, sudah mau mampir ke channel Sukses Before 30. Dengan senang hati, saya juga senang bisa ngobrol-ngobrol santai, walaupun waktunya mungkin agak mepet, tapi makasih Mas Chandra sudah berkenan ngobrol sama saya. Sama-sama. Ini saya pengen mengulik kisah dari Mas Agus untuk bisa berbagi inspirasi untuk para subscriber kita yang kebanyakan under 30. Penonton kita ini mostly 70% usianya masih 18 sampai 25 tahun. Iya, iya. Nah, jadi kan generasi muda itu apa yang perlu disemangati? Kita bisa belajar banyak dari Mas Agus. Iya. Oke, ngomong-ngomong lahirnya di mana ini? Saya lahir di Bandung. Oh, waktu itu ayah dinas di Bandung lahir gitu? Ayah dinas dulu kan perwira pertamanya di Bandung. Sehingga saya lahir 10 Agustus 1978 di Bandung. Wah. Berarti bintangnya Leo ya? Leo. Woi, singa gitu ya. Lion ini, wah hebat gitu ya. Terus kalau ngomong Shio itu kuda gitu ya. Shio kuda. Wah, ini kuda. Dua karakter yang kuat gitu ya. Okay. Tapi harus kerja keras. Harus kerja keras. Tapi komitmen. Insya Allah. Nah, komitmen. Nah, terus lahir di Bandung. Kan anak pertama ya? Anak pertama. Pasti dari kesayangan dong ya? Ya, semuanya disayang. Iya. Yang jelas kalau anak sulung kan selalu punya konsekuensi tersendiri. Iya, betul. Harus menjadi contoh yang baik, harus taking care adiknya. Iya. Tapi samalah, semua anak sulung seperti itu. Nah, terus karena Pak SBY kan sebagai seorang tentara saat itu. Iya. Kan hidupnya tentara itu kan pasti pindah-pindah ya. Iya, betul. Jadi pindah dinas sana, pindah dinas sini. Jadi sempat ngalami ya sekolah pindah-pindah gitu? Oh iya, sangat. Dan itu tentunya juga nggak mudah ya, karena biasanya kan kalau anak kecil itu udah punya teman, sudah betah di suatu tempat, suatu sekolah, tapi karena harus ikut orang tua yang pindah dinas, kalau di tentara itu kan ada tour of duty, tour of area, jadi pasti keliling-keliling. Dan yang paling mengesankan salah satunya adalah waktu kami sekeluarga pindah ke Dili Timur Timur. Oh, dulu Timur itu masih provinsi ke-27. Iya, betul. Ya kan? Zaman kita. Nah, masih situasinya cukup mencekam karena masih ada operasi militer dan saya waktu itu masih SD lah ya, jadi masih kecil. Tapi gimana perasaannya itu? Ya, seingat saya juga cukup mencekam ya, dalam arti karena situasi keamanannya masih seperti itu, masih membara, dan tentunya kami sekeluarga tetap harus berjaga-jaga. Saya ingat itu waktu sekolah, sampai juga sekolahnya bubar, harus pindah sekolah dan lain sebagainya. Tapi menyenangkan karena pengalamannya nggak bisa kebeli. Nggak bisa. Berapa tahun waktu itu sekolah? 2,5 tahun. Wah, 2,5 tahun. Jadi lumayan ya. Itu adik juga sudah dibawa waktu adik itu? dibawa. Oke. Terus SMP, SMA di mana? SMP, nah sebelum saya lulus atau setelah lulus SD, saya ikut orang tua sekolah di Amerika Serikat. Karena waktu itu Pak SBY ada sekolah atau pendidikan militer di Fort Leavenworth, Kansas, Amerika Serikat selama 1 tahun. Dan satu keluarga juga boyong ke sana. Jadi ikut menarik juga, ya? Pertama kali belajar bahasa Inggris. Karena dulu kan zaman kita kan SD belum ada bahasa Inggris. Jadi pertama kali akhirnya belajar bahasa Inggris, terekspos dengan culture yang baru, dengan kebudayaan barat dan lain-lain. Setelah itu baru kembali
melanjutkan sekolah SMP saya di Bandung 2 tahun, terus pindah lagi ke Jakarta setahun. Akhirnya karena udah capek Mas, udah capek pindah-pindah, jadi nggak punya teman banyak gitu. Karena bener, baru punya teman setahun, pindah ke tempat yang lain. Dan nggak ada email kan, nggak ada WA dulu kan, nggak ada medsos. Nggak ada medsos. Nah akhirnya saya katakan. Jadi banyak yang lupa dong. Kalau alumni bingung ya. Bingung ini, kelas alumni gimana gitu? Iya, nggak banyak dirinya, maksudnya nggak banyak yang benar-benar dekat begitu. Tapi adalah kawan-kawan lama begitu ya. Dan akhirnya saya memutuskan, udah kalau kayak begitu saya sekolah di SMA Taruna Nusantara saja di Magelang, boarding school 3 tahun, semi militer, ya sudah. Jadi nggak pindah-pindah lagi deh. Itu yang paling berkesan di situ. Ya, jadi kita mempersiapkan diri karena saya juga waktu itu kan cita-citanya pengen jadi taruna, masuk akademi militer, jadi perwira gitu. Jadi karena figur ayah ya. Jadi... lihat figur ayah, lihat figur kakek, keluarga besar juga banyak yang menjadi perwira dan saya lihat banyak nilai-nilai yang bagus lah di situ. Oke, terus kuliah ke mana itu? Nah, kalau di tentara itu kan biasanya setelah lulus jadi letnan 2, kemudian penugasan dulu tuh, penugasan operasi di dalam maupun luar negeri. Nah, saya bersyukur mendapatkan program beasiswa. Yang pertama kuliah di Nanyang Technological University di Singapura, ngambil master di dalam Strategic Studies, kemudian tahun 2009 saya mendapatkan beasiswa ke Harvard University. Jadi di John F. Kennedy School of Government selama kurang lebih 1 tahun juga. Memang dasarnya orang pinter guys. Kalau ngomong sama orang pinter tuh begini ya betul. Alhamdulillah ada kesempatan yang baik. Artinya kalau dulu semasa sekolah kecil itu memang nilainya selalu top ranking 1, 2, 3 gitu ya pasti. Alhamdulillah. Wah memang dasarnya memang IQ-nya tinggi gitu ya. Oke. Terus karir militernya naik terus waktu itu? Ya, saya juga serius meniti karir saya di TNI, di Angkatan Darat. Memang berjenjang. Kalau di militer itu kan hierarkinya, kemudian step by step-nya benar-benar harus dilewati. Untuk naik pangkat itu nggak mudah, harus melewati pendidikan, latihan, penugasan. Dan itu saya lalui dari letnan 2, letnan 1, kapten, sampai dengan terakhir mayor sebagai komandan batalion. Waduh, itu waktu jadi mayor, waktu itu Pak SBY masih menjabat sebagai presiden ya? Iya, betul. Iya. Terakhir kan saya naik pangkat itu di tahun 2000, berapa ya? 12 berarti ya harusnya 2012 ya? 2012. Betul ya, 2012 ya? Naik mayor itu? Nah, karena ini juga teman saya satu angkatan dulu, yang sekarang sudah bergabung di politik juga. Tapi ya, waktu itu Pak SBY masih presiden, begitu. Ya. Tetapi pada akhirnya di September 2016 saya mengambil sebuah keputusan besar untuk mengabdi di wilayah perjuangan yang lain melalui politik. Gitu. Ini pertanyaan menarik. Jadi sewaktu apa tantangannya? Kan orang bilang, enak ya jadi anaknya presiden, ya kan, enak, pangkatnya tinggi. Ini kan kalau kita bicara orang kebanyakan, padahal kan nggak semudah itu ya. Iya. Nah, ada beban-beban tersendiri sebetulnya. Banyak. Boleh diceritakan, yang mungkin society tidak tahu, tapi biar mereka tahu. Karena menjadi seorang pemimpin itu masalahnya di mana? Bebas curhat. Ini bebas untuk supaya mereka punya insight yang berbeda dari sisi yang lain. Silakan. Semakin saya beranjak dewasa, semakin menyadari bahwa kita itu sering melihat sesuatu seperti yang ada dalam pikiran dan persepsi kita. Misalnya, wah enak ya kalau jadi tentara, dihormati, kemudian keren pakaiannya dan lain-lain. Padahal di balik itu perjuangannya juga tidak mudah. Enaknya jadi artis, terkenal, orang minta foto, tanda tangan, gayanya juga bisa apa saja begitu. Padahal di balik itu semua kurang tidur juga, kerja keras juga. Profesi apapun punya konsekuensi. Benar. Status apapun punya konsekuensi. Benar. Nah, saya tidak pernah membayangkan bahwa saya kemudian ditakdirkan menjadi putra presiden. Oh, itu nggak pernah dibayangkan. Rasanya gimana? Senang, bingung? Tentu senang, tentu bangga. Karena apa? Karena saya melihat
apa yang dilakukan oleh Pak SBY sebagai seorang ayah, sebagai seorang prajurit, Betul. dan sebagai seorang negarawan itu memang dititi dengan serius, sungguh-sungguh, dan dengan tulus gitu. Jadi ketika beliau akhirnya menjadi putra terbaik bangsa, terpilih secara demokratis selama 2 periode, 2004 sampai 2014, tentu saya sebagai putra dan kami sekeluarga bangga dan memberikan dukungan serta doa yang seterus-terusnya. Nah, dulu saya ingat sekali di meja makan kami berempat, Pak SBY, almarhum Ibu Ani, saya dan adik saya. Bapak menyampaikan begini, Gus, Bas, Bapak sebentar lagi akan mengikuti pemilihan presiden. Ada 2 konsekuensi besar yang harus dipersiapkan oleh keluarga. Pertama, kalau gagal, kalau kalah dalam pemilihan presiden, konsekuensinya berat. Tentu juga ada perasaan kecewa, perasaan sedih, mungkin marah, dan lain sebagainya. Itu harus siap. Namanya menghadapi kegagalan, kita harus siap. Lahir batin. Mempersiapkan kegagalan ya? Iya. Tapi juga nggak jauh dari itu langsung beliau sampaikan. Tapi juga persiapkan diri kalau menang. Karena mempersiapkan kemenangan juga memiliki konsekuensi. Karena banyak juga orang yang tidak siap menang. Artinya begitu merasa segalanya menang di atas atau bisa mengalahkan lawan-lawannya, kemudian bisa menjadi orang yang jumawa, arogan, lupa daratan. Dan itu juga tidak boleh terjadi pada keluarganya. Dan begitu saya dengarkan baik-baik, maka saya siapkan 2 mentalitas itu. Siap kalah dan siap menang. Nah, bagaimana siap menang? Karena pada saat kamu menjadi putra presiden, semua mata akan menyoroti keluarga kita. Dan semua orang berharap kita tuh adalah keluarga yang hebat. Padahal namanya manusia itu banyak dengan kekurangan, kelemahan, dan ketidaksempurnaan. Orang maunya Agus, AHY itu ya sebagai anak presiden harus perfect dalam segala hal. Dalam karier, dalam prestasi, dalam hubungan kemasyarakatan. Padahal kita juga sedang tumbuh berkembang. Harus siap itu. Dan kalau kita berprestasi, siap-siap saja, karena anak presiden. Kalau bagus karirnya, karena anak presiden. Tapi kalau jelek, dicaci maki, dibully kita, begitu kan? Jadi kadang nggak fairnya di sini. Nggak fair gitu. Nah, akhirnya saya mengatakan pada diri saya, oke, kalau begitu sama saja, tidak disukai juga oleh orang lain, begitu ya. Saya tidak boleh terpengaruh. Saya ingin menjadi jati diri sendiri, kemudian berbuat yang terbaik, sehingga kalaupun ada yang mencela itu hanya karena privilege-nya sebagai anak presiden, tidak apa-apa. Saya jadikan sebagai lecutan untuk motivasi saya. Gitu. Bicara anak presiden, tadi saya tertarik mendengarkan kata-kata Mas Agus tentang kata persiapan. Nah, siap menang dan siap kalah. Apakah kata persiapan itu memang sudah menjadi dasar ketika pendidikan militer, sehingga kalau misalkan kalau dalam medan pertempuran atau apapun, mau ada perang atau tidak, mau ada kerusuhan atau tidak, kata persiapan itu selalu menjadi sebuah persiapan mental atau bagaimana, sehingga kok sepertinya sebelum bertarung itu persiapannya itu sangat baik itu. Tepat sekali Mas Chandra. Dari militer saya belajar dan berlatih untuk setiap saat mempersiapkan diri. Ini pertanyaan yang cukup sering. AHY itu mau ngapain sih? Apa tujuannya? Selalu ditanya target politik. Saya katakan saya punya tujuan dalam hidup. Dalam karir politik saya juga punya tujuan. Seperti halnya ketika saya di militer saya punya tujuan. Tidak mungkin hidup tanpa tujuan. Pasti. Tetapi tidak semua harus diceritakan. Yang paling penting saya katakan, bagaimana kita bisa mempersiapkan diri dengan baik. Dari semua aspek. Tadi Mas Chandra dengan tepat mengilustrasikan militer itu selalu mempersiapkan diri. Kita nggak pernah tahu kapan harus perang. Tapi kalau tidak mempersiapkan diri pada saatnya perang, kita tidak siap. Nah itulah sama ilustrasinya. Kita tidak pernah tahu kapan ada momentum sejarah, ada sebuah dinamika, dan lain sebagainya yang mengharapkan kita misalnya untuk mengikuti sebuah kompetisi, sebuah kontestasi, atau apapun yang bisa kita lakukan, mempersiapkan diri. Aspek intelektualnya, mental tadi, mental yang saya sering katakan itu harus siap menang, siap kalah. Menang
tidak terbang, kalah tidak patah. Jadi kalau kita fail, Itu bio Instagramnya ya, keren banget. kita moto hidup itu. Iya, kita tidak mungkin menghindari kegagalan. Kegagalan itu bagian dari kehidupan. Yes. Tapi orang yang sukses adalah ketika dia cepat bangkit pada saat dia jatuh ataupun gagal ataupun kalah. Sebaliknya, orang akan sukses ketika saat dia menang, saat dia meraih sukses, tidak lupa daratan, tidak terbang dalam arti kemudian tidak lagi berpijak pada buminya. Dia tetap rendah hati, tapi confidence. Nah, itu yang saya harapkan saya bisa menjadi pribadi yang seperti itu. Cakep. Memang akhirnya menang kontestan presiden. Nah, tantangan paling berat ketika di dalam dunia karir militer sebagai seorang anak presiden itu gimana? Ini mungkin ini juga bisa jadi pelajaran bagi penonton kita. Artinya penonton kita ini kan nggak semuanya beruntung ya, hidupnya beruntung mungkin. Tapi tahukah Anda kalau misalkan Anda suatu hari ada di posisi orang tua Anda punya privilege, misalkan sebagai minimal seorang pejabat atau orang terpandang. Yang paling berat itu apa? Psikis kah, mental kah, lingkungan kah, atau apa? Gitu. Iya, biasanya yang paling sederhana dibanding-bandingkan. Oh ya ya. Bapak kamu sukses, kamu nggak boleh tidak sukses. Wah, itu saja sudah menjadi beban tersendiri. Ya. Terus dibandingkan seseorang yang usianya terpaut cukup jauh dengan pengalaman yang jauh juga, tapi seolah-olah diharapkan bisa menjadi seperti bercermin lah. Kalau orang tuanya hebat, anaknya harus hebat. Itu sendiri sudah menjadi beban. Tapi sekali lagi Mas Chandra, saya tidak berusaha untuk menjadikan itu beban yang terlalu berat, yang bisa mengganggu psikologi saya, pikiran. Tapi pernah nggak? Oh ya, tentu. Nah. Secara alami itu kita alami sepanjang masa. Iya kan? Iya. Jadi pernah dong. Nah, cara nyikapinya gimana? Menyikapinya ini penting ini. Saya hanya begini. Oke. Kalau kita pikirin sampai terlalu dalam, stres sendiri kita. Iya. Move on, kita anggap itu sebagai lecutan motivasi. Cara move on-nya gimana? Move on-nya ya saya anggap setiap orang punya karakter, kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Setiap masa punya pemimpinnya, setiap pemimpin punya masanya. Saya juga melihat begitu dalam perjalanan karir saya. Siap. Ini betul-betul seorang jawaban ketua partai. Wah, yang luar biasa, ya toh. Ini mayor tapi rasa jenderal. Tapi benar. Ini jawaban yang sangat luar biasa. Pertanyaan berikutnya. Ini kan untuk memotivasi generasi. Ngomong-ngomong badannya Mas Haye ini bagus banget. Saya nih jadi termotivasi ini. Latihannya apa sih? Makannya apa sih? Saya mencoba untuk mengatur keseimbangan. Keseimbangan dalam kehidupan itu kan tentu kapan kita kerja, kapan kita istirahat, kapan juga berolahraga. Iya. Di antaranya saya mencoba untuk menjaga stamina. Karena begini, kalau bodinya jadi terjaga itu bonus. Tapi mudah-mudahan tujuan utamanya adalah fit, sehat, dan staminanya terjaga dengan baik. Karena saya melihat tugas yang saya harus lakukan ini kan termasuk berkeliling Nusantara. Seperti hari ini, ini adalah provinsi ke-8 dalam 5 hari perjalanan saya. 5 hari provinsi ke-8. Nah, jadi tentu harus fit. Saya berdoa selalu diberikan kesehatan dan juga tentu tidak bisa datang dengan sendirinya. Saya harus jaga olahraga, olahraganya apa? Makan juga diatur. Saya dulu kan hobinya lari, kemudian juga nge-gym, sepeda sesekali, berenang yang rutin sekarang. Berenang rutin. Kalau zaman dulu saya tim basket. Sama dong kalau gitu. Sama. Tingginya berapa? 181. Posisinya apa tuh? Power forward. Hampir sama. Wah. Saya 182, kadang power forward, kadang center. Kalau di zaman kita kan dulu segitu udah tinggi kan? Iya dong. Kalau sekarang, waduh anak-anak itu tinggi-tinggi banget. Sekarang waduh itu kecil kali gitu. Tapi saya lihat Mas Haye banyak kemiripan sama saya karena kita kan dulu mantan atlet juga. Jadi seneng olahraga. Ini saya lihat bagus banget. Tapi ini kok tim-tim partai ini kok badannya nggak ada yang sebagus Pak Haye ini ya kayaknya ini. Ini jadi lecutan motivasi tersendiri nih ya. Pak Ketumnya bagus ini, ya bawahnya harus ikut bagus dong. Supaya Partai Demokrat itu keren gitu loh. By the way, saya melihat kenapa saya lihat hal kecil dari cara jaga badan aja itu menurut saya itu disiplin terkecil sih. Kalau ngurus badan aja nggak bisa kok mau ngurus organisasi gitu loh. Menurut saya sih sepelenya kayak gitu. Karena itu menurut saya
hal yang terkecil ya, disiplin terkecil. Cara maintain, ini kelihatan banget gitu loh. Nah, terus satu lagi pertanyaan, ini lucu. Dulu saya lihat Mas Ahaye ini nggak pakai kumis. Kenapa kok sekarang pakai brewok itu kenapa? Saya pikir dalam kehidupan itu selalu ada spice-nya. Spice. Nah, saya cuma ingin sedikit bereksperimen dengan look saya, gitu ya. Tidak ada tujuan yang lain. Jadi tentunya saya ini termasuk orang yang apa adanya, sesuai dengan hati. Waktu itu coba pakai sesuatu yang beda lah gitu ya. Gimana ya looks-nya ya kalau kayak gitu. Ya, cobalah akhirnya ditumbuh jenggot, kumis, brewok gitu kan. Tapi ya sudah, terus lihat ya memang ada perbedaan, ada perubahan, ada yang support, ada yang bagusan dulu deh gitu kan. Tapi ada juga bilang keren juga sekarang, kayaknya makin dewasa atau makin apa ya, itulah saya bilang orang bisa punya pendapat. Kalau saya enjoy aja. Nanti kapan saatnya bersih lagi, kapan saatnya tumbuh lagi, ya nanti kita ikut. Keren. Tapi ini alami nih ya. Alami. Kayaknya nggak ada penumbuh kumis. enggak. Tapi bisa bagus gitu loh. Kan jarak ya. ini kadang-kadang orang-orang kepo, tapi kepo, oke ya? Terjawab gitu loh ya. Nggak pakai obat. Nggak pakai obat. jadi yang mau endorse penumbuh kumis ini kayaknya cocok ini endorse sama Mas Agus. Oke. Iya. Pertanyaan lagi. 2016 keputusan terbesar. Itu dalam hidup ini kan selalu ada perubahan. Iya. Galau nggak sih? Setiap orang pasti akan berada di persimpangan. Dan saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, saya istikharah waktu itu. Karena tanpa saya tidak ada yang mengetahui, saya tidak membayangkan sebelumnya, tetapi ketika itu ada sebuah momentum di DKI Jakarta yang akhirnya saya diberi message dari sejumlah kalangan, termasuk partai-partai politik, berharap saya turun gelanggang dalam pemilihan gubernur di DKI Jakarta. Karena ada situasi khusus ketika itu. Situasi khusus. Saya katakan, why me? Kenapa saya? Saya bilang gitu kan. Iya, karena yang lainnya begini-begitu, artinya pokoknya Ahaye lah yang dianggap bisa tampil sebagai calon alternatif ketika itu. Saya kan agak kaget ya, bukan agak, sangat kaget. Kok tiba-tiba saya lagi mimpin pasukan latihan di Darwin, Australia. Di Darwin? Lagi join exercise di Darwin. Waduh, seru-serunya itu. Saya kira dalam Kopassus? Batalion saya, waktu itu Batalion 203 namanya. Iya. Pengaman ibu kota. Betul. Nah, saya lagi latihan di sana, kemudian tiba-tiba dapat kabar, ditelepon dari Jakarta seperti itu. Akhirnya dalam kesendirian, nggak ada teman untuk ngobrol kan. Saya istikharah, saya mohon kepada Allah bagaimana petunjuk dan apa yang menjadi ketetapan takdir itu. Ya akhirnya ada sejumlah pertanda petunjuk yang juga akhirnya saya jadikan sebagai kekuatan dalam mengambil keputusan. Tentu saya berkonsultasi dengan kedua orang tua dan juga dengan istri ya. Dengan adik juga, dan akhirnya saya memutuskan untuk keputusan yang sangat berat ya waktu itu. Ya, konsekuensinya nggak bisa. Padahal cita-cita di karir dunia militer masih meningkat, itu masih ada sebetulnya ya. Setiap orang pasti ingin menjadi jenderal, ingin menjadi pimpinan di TNI begitu. Tetapi saya kembali kepada saya dalam istikharah itu, kemudian juga semacam berdiskusi dengan diri sendiri. Apa yang menjadi alasan saya masuk ke TNI? Apakah karena ingin menjadi jenderal atau karena ingin mengabdi? Setelah saya pikir ulang-ulang, mengabdi. Kalau hanya ingin jadi jenderal, ya tentu saya nggak akan mengambil keputusan seperti itu. Tapi karena mengabdi, maka tentu mengabdi itu di mana saja. Dan ketika ada peluang untuk bisa mengabdi dalam lingkup yang jauh lebih luas, melalui segala perjuangan di kemasyarakatan, untuk daerah, untuk negara kita, itu juga adalah bentuk pengabdian yang sejati. Jadi tidak harus dengan menggunakan seragam TNI. Dan kini saya benar-benar merasakan, alhamdulillah setelah menjadi ketua umum Partai Demokrat, saya bisa lebih mencurahkan segala hal yang dulu saya bayangkan dan saya cita-citakan untuk bisa saya lakukan dalam aspek-aspek kehidupan yang jauh lebih luas lagi. Dan alhamdulillah itu bisa kita lakukan sekarang. Skupnya lebih luas dari TNI ya? Oke.
dari kecil ini kan dari lingkungan tentara. Tiba-tiba sekarang jadi ketua partai, jadi Pak Ketum, dan harus menghadapi berbagai lapisan masyarakat. Apa yang perbedaan paling mendasar sebelumnya di dalam skup tentara dan sekarang tiba-tiba harus berhadapan dengan society? Saya sering jokes ya, saya sering berkelakar. Kalau di tentara itu pertama tantangannya ya hidup dan mati. Bertempur itu kan kill or to be killed. Dalam bisnis resikonya untung besar atau rugi besar, bangkrut, gulung tikar. Dalam politik, menang, meraih kekuasaan, atau kalah, terpuruk di bawah. Tapi saya melihat juga bahwa tantangan lainnya di politik itu hampir bisa dikatakan sangat berbeda normanya. Kalau di militer itu serba ada SOP. Serba ada SOP. Ada protapnya, ada aturan yang dipatuhi secara ketat, secara disiplin, hierarkinya jelas, bahkan musuh kita pun jelas. Artinya kita di sini, musuh di sana. Dalam politik, hari ini kita bisa berkawan dengan baik, hari besok kita bisa berkompetisi dan menjadi lawan politik. Itu sendiri tantangan tersendiri dan saya harus bisa beradaptasi dengan cepat. Ingat, saya harus melakukan lompatan-lompatan dalam perjalanan politik ini. Beda dengan militer yang step by step, begitu masuk politik harus lompatan-lompatan. Untuk bisa segera menyesuaikan diri dan pada game yang sama levelnya. Nah, tapi tadi pertanyaan Mas Chandra, bagaimana tantangan untuk mendekati masyarakat? Nah, sebetulnya yang suka orang keliru beranggapan kalau militer itu kaku. Wah, karena itu tadi sebagai aparat, sebagai soldier gitu kan, pasti kaku lah. Lawannya kan musuh, bukan menghadapi rakyat. Nah, itu yang suka keliru. Orang suka salah hitung, kalau tentara tuh pasti kaku kayak robot gitu. Atas perintah. Nah, padahal di tentara juga diajarkan bagaimana memenangkan hati dan pikiran rakyat. Win the hearts and minds of the people. Saya pernah tugas operasi di Aceh. Saya pernah tugas operasi perdamaian di Libanon. Bisnisnya sama, win the hearts and minds of the people. Karena kalau mendapatkan dukungan dari rakyat, pasti kita juga jauh lebih baik dalam menjalankan tugas. Nah, di politik juga, bisnis kita adalah memenangkan hati dan pikiran rakyat sebelum memenangkan suaranya. Nah, disitulah sebetulnya ada kemiripan prinsip, tapi tentu tantangannya luar biasa. Menghadapi massa dengan berbagai karakteristik yang berbeda-beda, antar daerah, ya kan, antar budaya yang berbeda-beda. Masuk Jawa Timur berbeda sekali dengan waktu kita di provinsi sebelumnya begitu. Jadi memang harus benar-benar adaptif. Nah, yang lebih berat lagi Mas Chandra, di masa COVID ini, bagaimana kita harus dekat dengan rakyat, tetapi kita harus menjaga jarak. Betul sekali. Bingung itu ya. Iya, harus kreatif. Melalui YouTube misalnya. Contoh. Medsos yang lain misalnya. Digital contohnya. Digital. Thank you Mas Chandra. Iya, sama-sama. Bisa lebih menyapa masyarakat yang Bisa lain. menyapa masyarakat. Kalau enggak, 1 titik 50 orang maksimal. Nah, itu. Kalau YouTube, sekali publish, berapa jutaan? 3 juta. 3 juta. Iya, at least ditonton bisa puluhan ribu sampai ratusan ribu. Dan bertahun-tahun. Bisa nambah terus. Sampai 2024. Betul. Ya, mungkin artinya, 2024 sudah subscribernya nambah terus. Nah, itulah. Amin. Ya, itulah saya lihat anggaplah COVID ini the new normal sesungguhnya gitu. Saya kan sering keliling kampus-kampus sebelum menjadi ketum. Benar. Dan saya sering menyampaikan presentasi di depan mahasiswa, disruption. Ada era disrupsi, revolusi industri 4.0. Dengan teknologi, dengan segala artificial intelligence yang bisa menjadi faktor disrupsi. Dalam arti yang mengubah banyak hal. Ternyata kita semua salah duga. Disrupsi terbesar di abad 21 adalah COVID-19. Mengubah semua perilaku, mengubah semua habit. Termasuk cara berkomunikasi. Sistem berubah. Sistem juga berubah. Pendekatan berubah, semua berubah. Semua berubah. Dan itu luar biasa. Baik, ini dua pertanyaan terakhir. Wah, ini seru ini kalau ngomong sama Pak Ketum ini dengan karakter yang begitu luar biasa. Sekarang jadi ketum partai, itu kan pasti bersentuhan dengan banyak lapisan masyarakat. Anggaplah 2016 sampai 2019. Istri mendukung nggak? Alhamdulillah mendukung. Nah, pengertian mendukung itu artinya kalau kita ini kan partai ini kan ya tahu sendiri tantangannya tersendiri. Nah,
pengertian mendukung itu gini, pasti kan bersentuhan dengan berbagai lapisan masyarakat. Iya. Ya, ada nggak sih suara-suara sumbang, suara-suara miring yang sampai ke tangan istri? Apalagi saya lihat kan istri juga cukup aktif di Instagram gitu. Iya. Suara-suara miring sehingga mungkin itu bisa sampai mengganggu keutuhan rumah tangga gitu. Oh. Nah, ini juga tips bagi para generasi muda. Ya, ya. Begini, pertama harus ada komitmen. Ya. Pertama, sebelum menikah kami punya komitmen. Oke. Saya sampaikan konsekuensi menjadi istri tentara, istri prajurit. Iya, iya. Ditinggal tugas, resikonya bisa cacat bahkan kematian, Iya, iya. dan lain sebagainya. Komitmen harus saling memahami. Iya. Kami dari dua dunia yang berbeda. Iya, Istri iya. dulu kan aktif dalam dunia entertainment misalnya. Betul. Nah kemudian begitu saya akhirnya memutuskan untuk masuk politik, saya pun harus menyampaikan konsekuensi-konsekuensi bagi keluarga, bukan hanya diri saya pribadi. Iya. Terlalu egois kalau saya hanya memikirkan konsekuensi pribadi, tetapi ada konsekuensi terhadap keluarga kecil saya, istri dan anak bahkan. Betul. Nah, komitmen itu harus ada terlebih dahulu sehingga Iya. kita kuat dan menghadapi itu bersama-sama. Karena makin tinggi seseorang, angin makin kencang. Betul. Itu ilmu kehidupan. Iya. Kemudian juga memang kadang-kadang yang suka membuat saya gelo ataupun ya tidak begitu terima adalah kalau berharapnya kan kalau saya yang dijadikan sebagai lawan politik seseorang, ya saya saja yang diserang gitu. Nah, jangan akhirnya anak pun istri pun dibully gitu kan. Itu satu konsekuensi kan. Konsekuensi. Iya. Konsekuensi. Nah, itu cara menghadapinya gimana? Ya, saya selalu ngademin lagi. Atau sebaliknya, kadang-kadang saya yang Panas. nggak terima gitu kan. Istri yang ngademin. Oke. Udah Pap, ini kan konsekuensinya. Nggak apa-apa, kita hadapin aja begitu. Sebaliknya, kalau istri juga mungkin sangat terganggu pikirannya gara-gara ini, udah Mi, nggak usah dipikirin, move on aja. Itu juga itu pasti buzzers yang memang haters aja gitu. Masih banyak yang suka sama kita. Jadi saya buat supaya juga udahlah kita move on aja. Wah, itu tantangan yang tidak mudah ya. Iya. Jadi tipsnya adalah butuh komunikasi ya. Komunikasi, saling menguatkan dan memberikan support. Setiap kali saya mau ketemu sama masyarakat di mana, oh ya sukses ya gitu. Jadi ada doa juga dari istri. Begitu. Luar biasa. Ini tips yang luar biasa. Terus psikologis putrinya gimana? Ya, anak saya semata wayang ya. Semata wayang. Sementara ini dan makin lama makin mengerti juga. Tentu kan dulu juga kok lama pergi dan selalu bertanya. Tapi sekarang udah makin ngerti. Oh, tahu mau sekian hari nggak ada di rumah, keliling daerah gitu. Sudah makin ngerti. Iya. Kalau dulu mau pergi kan digandoli istilahnya gitu ya. Iya, sekarang sudah semakin mengerti. Sudah semakin mengerti ya. Tapi tetap harus dijelaskan. Harus dijelaskan supaya juga ikut menjadi bagian. Sekarang sekolah online dong. Online semuanya. Kalau keliling gini kok nggak ngajak istri kenapa? Kebetulan anak saya lagi ada ujian. Oke. Biasanya istri ikut? Istri sesekali ikut, kalau pas bisa ikut gitu. Tadi udah rencana mau ikut, cuman anak saya kebetulan ada minggu ujian. Saya pikir harus ditemenin juga lah. Harus fokus ya? Iya. Bagi-bagi tugas. Bagi-bagi tugas. Saya ada lihat sesekali di Instagram sama YouTube itu waktu itu Mas Agus lagi masak-masak sama istri kayaknya entah di Inggris atau di mana habis lari pagi gitu ya. Oh, Amerika, waktu di Amerika. Oh, waktu itu di Amerika, lagi holiday waktu itu. Iya, tahun lalu banget. Tahun lalu, Desember tahun lalu, nggak nyangka pulang ada COVID itu kan. Tapi waktu itu lagi liburan aja bertiga, lagi mencari suasana aja lah gitu. Seberapa penting makna keluarga bagi Mas Agus? Segalanya, sangat penting dan tentu harus menjadi rumah yang membawa kebahagiaan, semangat, optimisme, energi positif. Itu yang harus kita bangun bersama begitu. Tidak mudah. Tidak pernah ada yang ideal, tidak ada yang seperti cerita dongeng, cerita-cerita di Hollywood begitu. Pasti. Tapi tentu itu semua yang harus dinikmati, perjalanan yang harus dinikmati, bukan tujuan, tapi perjalanan yang dinikmati. Ups and downs-nya luar biasa, tapi alhamdulillah selalu dikelilingi oleh cinta dan kasih sayang dari keluarga. Keren. Ngomong-ngomong masih bisa ngomong basa Jawa nggak?
Aduh, saya nggak terlalu pasti. Soalnya ayah kan orang Pacitan. Iya. Kita nih orang Jawa Timuran nih ngomong Jawa gitu. Iya. Masih kaku Oke. gitu ya. Tapi Iya. kalau denger ngerti. Ngerti dah. Tapi ayah kalau ngobrol pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa? Banyakan bahasa Indonesia lah pastinya. Makanya agak bingung gitu ya. Iya, iya. Kayaknya ini harus ada kursus guru Nanti bahasa saya Jawa. ada kursus bagian. Mas Agus, terima kasih banyak. Oke, thank you banget Mas Kita Andra, ya. sharing. Terus sebagai pesan terakhir, kenapa mendukung paslon nomor 2 di Wali Kota Surabaya? Paslon nomor 2. Ya, itu apa pertimbangannya? Iya. Gitu. Tadi pagi saya memang datang secara khusus memberikan dukungan kepada pasangan maju ya, Pak Mahfud Arifin dan Betul. juga Pak siapa? Mujiaman, sorry. Ya. Pak Mahfud Arifin dan Pak Mujiaman, pasangan maju Iya. nomor 2. Maju nomor 2. Tagline-nya sederhana. Maju kota nih. Maju kota nih, Makmur warga nih. Surabaya to the next level. Surabaya to next level. Saya berharap dan saya punya keyakinan karena Pak MA dan Pak Mujiaman itu adalah dua tokoh yang saling melengkapi, Ya. memiliki background masing-masing yang hebat. Ya, satu sebagai perwira tinggi jenderal Betul. di kepolisian Betul. yang menguasai teritori Betul. sebagai Kapolda Jatim terakhir, Betul. dan juga memiliki leadership, Ya. ketegasan untuk bisa menata dan membangun kota menjadi Ya. lebih baik lagi. Sedangkan Pak Mujiaman sebagai wakil juga pasti akan melengkapi dengan Ya. pengalamannya di birokrasi, termasuk juga sebagai Mantan direktur PDAM. direktur PDAM. Betul. Pendekatannya pasti public service, bagaimana melayani publik dengan lebih baik, dengan lebih responsif lagi. Iya. Jadi saya punya keyakinan, makanya Partai Demokrat mengusung beliau berdua. Mudah-mudahan insya Allah terpilih menjadi pemimpin untuk masyarakat Kota Surabaya 5 tahun mendatang. Luar biasa. Saya doakan terakhir, terima kasih Mas Ae sudah mampir. Video ini direkam di akhir tahun 2020. Ya. Semoga tahun 2024 Partai Demokrat semakin berkibar. Amin. Kursinya semakin banyak. Amin. Dan semoga Pak AHY sebagai salah satu putra terbaik bangsa, siapa tahu bisa ngikuti jejak ayahnya. Kasih. One day, kita doakan. Semuanya yang baik kita amin. Terima kasih. Kalau di channel saya namanya Salam Hebat Luar Biasa. Oke. Oke, kita tutup sama-sama. Salam hebat luar biasa.